Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eti Sarihandayani MKes sebagai pengampu blok Sistem Saraf dan Muskuloskeletal blok 1.2 KBK 2016 tahun akademik 2004 dan 2025. Pada blok ini memiliki capaian pembelajaran berupa mahasiswa memahami, mampu menjelaskan tentang sistem saraf perifer, termasuk di dalamnya adalah sistem saraf nervus cranialis, nervus spinalis, dan plexus yang terkait dengan perifer. Metode pembelajaran pada blok kali ini meliputi pembelajaran berupa kuliah pakar, diskusi tutorial, praktikum, dan keterampilan medik. Aktivitas pembelajaran pertemuan ke-34 bahan kajian pokok adalah anatomi sistem saraf perifer dan nervus cranialis. Sebagai bahan asesmen pada bahan pokok tersebut adalah ujian blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik mahasiswa, sudah siap untuk kuliah hari ini? Siap. Oke. Pada kuliah hari ini, kami dari Departemen Anatomi akan memberikan materi tentang anatomi sistem saraf perifer dan nervus cranialis. Nah, sebagai awalnya akan saya tampilkan tentang learning objektif pada kuliah kita pada hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan komponen sistem saraf perifer, kedua, menjabarkan nervus spinalis, dan yang ketiga, menjabarkan nervi cranialis. Nah, untuk learning objektif yang pertama yaitu menjelaskan tentang segmen dari nervus perifer. Komponen pertama nervus perifer adalah nervus spinalis. Sekarang kita akan lihat untuk nervus spinalis. Untuk nervus spinalis ada beberapa segmen ya. Yang pertama adalah segmen cervicalis, yang kedua adalah segmen thoracalis, yang ketiga adalah segmen lumbosakralis. Nah, pada layar monitor ini kalian bisa melihat bahwa untuk segmen cervicalis, segmen thoracalis, dan segmen lumbosakralis, penamaan itu berdasarkan vertebralis pada segmen tersebut. Misalnya, untuk segmen cervicalis berarti dia berasal dari columna vertebralis segmen cervicalis. Untuk nervus spinalis yang segmen thoracalis berarti dia berasal dari nervus spinalis yang keluar dari columna vertebralis segmen thoracalis. Dan untuk yang segmen lumbosakralis berarti adalah nervus spinalis yang keluar dari columna vertebralis segmen lumbosakralis. Nah, pada gambar ini adik-adik mahasiswa bisa melihat topografinya ya. Jadi untuk yang C1, untuk yang segmen spinalis adalah nervus spinalis yang keluar dari C1 sampai C8. Untuk segmen thoracalis ini adalah nervus spinalis yang keluar dari thoracal 1 sampai thoracal 12. Untuk segmen lumbar spinalis adalah nervus spinalis yang keluar dari lumbal 1 sampai ke lumbal 5. Sedangkan untuk segmen yang sakralis itu adalah nervus spinalis yang keluar dari S2 sampai dengan S5 ya. Jadi adik-adik bisa melihat bagaimana topografi untuk nervus spinalis berdasarkan segmen nervus kolumna vertebralisnya. Kita lanjut next. Nah, di saraf perifer ada 3 plexus besar ya. Yang pertama adalah plexus cervicalis, lalu nanti yang kedua adalah plexus lumbalis, dan yang ketiga adalah plexus sacralis. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat dan mencoba untuk mempelajari dan mengidentifikasi tentang plexus sacralis. Pada gambar ini ya, adik-adik bisa untuk melihat apa sih yang disebut dengan plexus cervicalis dan segmen apa saja yang terlibat di plexus cervicalis ya. Jadi plexus cervicalis dibentuk atau berasal dari nervus spinalis segmen C1 sampai C5. Nah, pada gambar ini kalian bisa mengamati bahwa yang membentuk plexus cervicalis adalah nervus spinalis yang keluar dari kolumna cervicalis C1 sampai dengan C5. Selanjutnya adalah plexus brachialis. Pada gambar di depan ini menunjukkan topografi dan identifikasi untuk
plexus brachialis. Plexus brachialis adalah plexus yang terbentuk dari nervus spinalis yang keluar dari segmen cervical 4, cervical 5, cervical 6, cervical 7 sampai thoracal 1 ya. Jadi nervus spinalis yang keluar dari C4 sampai T1 dia akan berjalan di sekitar, kalian bisa melihat pada gambar ini, dia akan berjalan ya keluar lalu nanti akan menelusuri di belakang klavikula ya. Jadi kalau kita lihat pada manekin ini, pada manekin tulang ini, kira-kira untuk keluar dari plexus brachialis adalah mulai dari cervical 4 ya sampai ke thoracal 1 ya. Nah, setelah itu sarafnya akan berjalan di belakang klavikula ya. Setelah keluar dari cervical, kelompok dari plexus cervicalis itu akan keluar di belakang klavikula, lalu dia akan melintasi di sekitar aksila. Nah, saraf itu akan mempersarafi ekstremitas superior ya, mulai dari aksila, lengan atas ya, lengan bawah sampai dengan ke tangan ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, adik-adik bisa melihat bahwa ketika sudah sampai di bagian aksila, maka nerve plexus brachialis itu akan terdiferensiasi menjadi beberapa serabut saraf ya. Yang pertama adalah serabut saraf medianus ya, yang bagian tengah ini, lalu ada serabut saraf ulnaris ya, yang di bagian ulna, dan ada serabut saraf radialis. Nah, serabut saraf ini akan mempersarafi otot-otot ataupun dan kulit yang berada di ekstremitas superior, bagian lengan atas, lengan bawah sampai ke jari-jari. Kalian bisa melihat bagaimana topografi dan perjalanan dari nervus tersebut hingga sampai ke sel target atau jaringan targetnya ya. Lalu setelah itu pada bagian lengan bawah ya, lengan bawah akan diinervasi oleh nervus bagian radius, akan diinervasi oleh nervus radialis, dan bagian ulnaris akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, gambar ini juga bisa memperlihatkan bagaimana distribusi dari nervus tersebut ya. Jadi ini pada bagian telapak tangan kalian bisa melihat yang berwarna ungu, ini nanti adalah bagian dari kulit atau dermatom yang akan diinervasi oleh nervus radialis. Lalu yang bagian berwarna kuning, warna pink ini akan diinervasi oleh nervus ulnaris, dan yang bagian yang berwarna kuning ini akan diinervasi oleh nervus medianus. Saya lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Nah, ada hal spesifik yang harus kalian amati ya. Jadi ketika plexus brachialis keluar dari dari cervicalis sebelum sampai di belakang klavikula, ternyata ada beberapa pembagian ya. Jadi pada gambar ini ada beberapa trunkus. Jadi kalian bisa lihat. Jadi ketika nervus itu sudah keluar dari cervicalis, maka dia akan terbagi menjadi beberapa trunkus ya. Nah, trunkus yang pertama adalah trunkus medianus, ini letaknya di tengah. Lalu yang kedua adalah trunkus superior ya, ini letaknya yang di superior, dan yang terakhir adalah trunkus inferior ya. Nah, ini pembagian dari plexus brachialis ini setinggi kosta pertama ya. Pada setinggi kosta pertama, maka ada 3 pembagian trunkus. Nah, setelah kosta pertama, plexus brachialis ini akan mengalami perubahan atau percabangan ya. Jadi ada percabangan nervus axillaris, lalu nanti ada korda ya yang berwarna biru ini kalian bisa mengamati. Ini adalah korda lateral, lalu yang di tengah ini adalah korda posterior, lalu yang di bawah ini adalah korda medial. Setelah terbagi menjadi, jadi topografinya ya, saya ulangi lagi, ini adalah yang bagian trunkus, lalu ini adalah bagian korda. Nah, setelah mendekati aksila, ya, mendekati aksila atau setelah melewati bagian dari posterior dari klavikula, maka akan bercabang lagi menjadi beberapa nervus yang utamanya. Ya.
Jadi kalian bisa mengamati bagaimana sebenarnya topografi atau perjalanan dari nerve plexus brachialis terbagi atas beberapa korda, beberapa trunkus, dan setelahnya akan bercabang menjadi nervus yang akan menuju ke radius ulna ataupun ke jari-jari. Oke, untuk plexus selanjutnya adalah plexus lumbosacralis. Nah, ini plexus yang cukup besar yang akan menginervasi ekstremitas inferior. Tadi yang saya sampaikan di awal adalah plexus cervicalis dengan plexus brachialis, itu adalah saraf yang akan menginervasi ekstremitas bagian superior. Sekarang kita akan beralih pada bagian materi saraf yang akan menginervasi bagian ekstremitas inferior. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Jadi ini cukup besar plexusnya. Nanti akan kita lihat bersama-sama di plastinasi ya. Kita akan lihat bersama-sama di manekin. Untuk yang plexus lumbal ya. Jadi untuk plexus lumbal itu adalah sekumpulan nervus spinalis yang keluar dari kolumna vertebralis setinggi segmen T12 sampai lumbal 5. Ini yang kita sebut sebagai plexus lumbalis ya. Nah, plexus lumbalis ini dia akan bercabang-cabang menjadi beberapa cabang saraf ya yang khusus akan menginervasi ekstremitas bagian anterior ya. Jadi kan ekstremitas inferior itu nanti ada terbagi menjadi bagian depan anterior dan bagian belakang posterior. Nah, untuk ekstremitas inferior bagian anterior atau depan itu akan diinervasi dari rambut saraf yang berasal dari plexus lumbalis ya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa ada beberapa serabut saraf besar, yaitu ada femoralis ya, lalu ada genitalis dan ada obturator. Nah, untuk ke bagian depan ya itu akan diinervasi oleh nervus femoralis. Nah, nervus femoralis ini adalah nervus yang cukup besar sehingga nanti akan ada makna klinis ya ketika terjadi misalnya ada fraktur di sekitar femoralis gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan cedera pada nervus femoralis ya. Oke, next. Saya berlanjut ke slide berikutnya. Ini adalah plexus sacralis ya. Nah, plexus sacralis berasal dari segmen kolumna vertebralis berapa? Maka jawabannya adalah dia berasal dari segmen kolumna vertebralis setinggi lumbal 5 ya. S1, S2, S3, sakral 4 sampai sakral 5 ya. Jadi kalian bisa memperhatikan ini bagaimana perjalanan dari sarafnya yang keluar dari segmen vertebralis tersebut ya. Dan ini adalah serabut saraf yang cukup besar yang akan memberikan inervasi pada ekstremitas inferior, bagian posterior ya. Tadi yang saya jelaskan yang pertama adalah plexus lumbalis itu akan menginervasi bagian anterior ya, sedangkan plexus sacralis dia akan menginervasi bagian posterior. Jadi ada satu nervus yang cukup besar yang kita sebut sebagai nervus sciatic ya, atau nervus ischiadicus ya. Ischiadicus nama Latin, untuk sciaticnya adalah nama Inggrisnya ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana percabangannya ya, kita akan lihat di manekin nanti ya. Jadi pengamatan beberapa plexus di bagian ekstremitas inferior itu bisa kita amati pada kadaver. Nah, ini ada foto ketika kami melakukan diseksi, saya dari anatomi UII, lalu ada Dr. Zainuri dari anatomi UI juga, dan ada Dr. Kuswati. Lalu kami juga ditemani oleh Dr. Saraf ya, yang berasal dari Unpad Bandung ya. Nah, hasil dari diseksi kami ya, yang adik-adik mahasiswa bisa amati, ini adalah foto real diseksi pada kadaver dengan pengawetan etanol ya. Jadi kalian bisa membandingkan antara pengawetan etanol dengan pengawetan menggunakan formalin ya. Kalau untuk pengawetan menggunakan etanol maka hasilnya akan lebih real ya, lebih sesuai dengan nyatanya dan tidak berbau karena tidak mengandung formalin. Kita lanjutkan untuk identifikasi ya. Jadi ini kalian bisa perhatikan di sini. Ini adalah serabut saraf yang menginervasi ekstremitas
inferior bagian anterior yang berasal dari plexus lumbalis ya. Tadi kita sepakat bahwa plexus lumbalis adalah plexus yang akan memberikan inervasi pada ekstremitas inferior bagian anterior. Nah, kalian bisa melakukan identifikasi yang mana yang disebut sebagai nervus femoralis ya. Ciri-ciri nervus adalah kita bisa membedakan nervus dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah ketika kita lakukan identifikasi pada kadaver, maka dia berongga ya, seperti pipa. Tetapi kalau nervus dia seperti pita. Dia tidak ada rongga di dalamnya. Jadi kalau kita identifikasi untuk saraf perifer ini adalah nervus femoralis. Kalian bisa amati ya, dia keluar dari bagian atas itu adalah regio inguinalis. Lalu yang ini adalah sekitar femur ya, dan ini adalah nervus femoralis. Nah, intinya adalah antara arteri vena dengan pembuluh darah dengan saraf itu berjalan beriringan. Nah, kalian bisa lihat ya di samping nervus femoralis ada arteri femoralis dan ada vena femoralis. Ya. Nah, ini adalah hasil diseksi yang kami lakukan ya, untuk mengekspos nervus sciaticus atau ischiadicus yang berasal dari segmen plexus sacralis ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa plexus sacralis akan menginervasi bagian inferior ekstremitas bagian belakang. Nah, yang mana nervus sciaticnya, ischiadicusnya, maka adik-adik mahasiswa bisa mengidentifikasi ini posisi ya. Kalian bisa mengenali ini bagian belakang ya, posterior. Dari mana mengenalinya? Kalian bisa melihat dari ini adalah bagian apa? Apa Mbak Rahma? Ini kira-kira bagian apa? Ya, apa ini kan kadaver kita baringkan ya. Nah, ini kan bagian posterior ya. Nah, kira-kira ini apa? Bagian apa? Bagian pantat, Dok. Oke, betul sekali ya. Jadi cara untuk mengidentifikasinya adalah ini adalah bagian bokong atau bagian pantat atau bagian gluteus ya, dan kalian bisa lihat ya. Jadi adik-adik mahasiswa bisa melihat untuk letak dari nervus ischiadicus memang dia terletak di bawah dari gluteus. Tadi benar tadi ya Mbak Rahma menyampaikan bahwa ini adalah bagian bokong pantat ya. Nah, kulit kita expose, jadi kulit itu kita buka, lalu di bawah kulit ada gluteus ya, maximus ya, lalu itu kita iris ya. Setelah itu baru nanti akan terlihat plexus sacralisnya. Nah, ini kalian bisa lihat ini adalah kumpulan di plexus sacralis, lalu yang paling besar ini adalah nervus ischiadicus. Ini kira-kira Mbak Rahma ini bagian apa ini? Bagian paha belakang. Oke, ini tadi kan bagian bokong ya, berarti ini adalah bagian paha belakang. Oke, betul. Jadi tadi kita sepakat bahwa yang akan menginervasi ekstremitas inferior bagian belakang itu adalah nervus ischiadicus ya. Oke, coba Mbak Zamilia bisa menunjukkan lagi ya. Untuk yang ini tadi ya, nervus ischiadicus dia akan memberikan inervasi pada tubuh bagian bawah atau bagian atas. Bawah deng, Dok. Bagian bawah ya. Jadi yang ischiadicus ini akan memberikan inervasi pada tubuh bagian bawah. Oke, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa. Ini saya lanjutkan dulu ya. Yuk kita lihat identifikasi nervus ischiadicus menggunakan virtual dissection anatomy table. Ini saya akan tunjukkan menggunakan meja anatomi virtual dissection untuk nervus ischiadicus. Jadi yang kalian lihat yang berwarna biru ungu itu adalah nervus ischiadicus ya. Jadi dengan menggunakan meja ini bisa kita identifikasi. Nah, ini adalah nervus ischiadicus di sisi kanan, dan yang satu lagi ini yang saya tekan ya. Ini adalah nervus ischiadicus untuk sisi sebelahnya. Selanjutnya kalian bisa mengamati pada gambar ini ya. Jadi ini sama tadi yang kadaver yang kita buka ya. Jadi untuk posisinya ini adalah bagian kepala di sebelah sana ya. Bagian kepala di sebelah sana, lalu ini bagian tungkai yang di sebelah bagian kaki ya, kaki jari adalah di sebelah sini. Nah, ini kurang lebih adalah bagian paha ya. Berarti batas paha adalah ini sampai sini. Nah, kalian bisa lihat itu adalah nervus ischiadicus ya.
yang cukup besar. Memang nervus ischiadicus itu memang adalah nervus yang cukup besar. Lalu setelah mencapai poplitea, fossa poplitea, ya, di belakang adalah lutut bagian belakang, maka dia akan bercabang. Ya, karena bisa melihat ya percabangan ini cukup besar sehingga nanti akan mudah untuk kita identifikasi pada manekin, ya. Dan pada meja anatomi yang virtual disseksi pun nanti akan kita lihat di mana posisi dari nervus ischiadicusnya tadi, ya. Nah, ini setelah sampai di poplitea maka dia akan bercabang. Pertanyaan selanjutnya adalah dia akan bercabang menjadi apa? Ya, nah dia akan bercabang menjadi dua cabang besar, yaitu nervus tibialis dan nervus fibularis. Ya, tibia karena mengikuti tibia, fibula mengikuti tulang dari fibula. Ini adalah nervus yang cukup besar. Lalu ini saya next lagi ya. Nah, ini setelah sampai di betis ya. Tadi kita sepakat bahwa nervus ischiadicus adalah nervus yang akan mempersarafi ekstremitas inferior bagian posterior. Jadi ini adalah bagian betis. Ya, nah ketika betis itu kita expose ya, jadi itu adalah muskulus, kalian bisa lihat ini ada muskulus yang ini gastrocnemius ya, ini adalah muskulus yang betis, lalu di bawah dari muskulus gastrocnemius atau betis tadi terdapat nervus tibialis, dan kalian bisa lihat ya ini ya yang diberikan label tali ya, ini adalah nervus tibialis. Jadi ini merupakan nervus yang cukup besar juga yang akan menginervasi ekstremitas inferior bagian posterior. Nah, ini adalah nervus tibialis juga ya, nervus tibialis yang akan menginervasi bagian kaki ya. Itu bisa kita identifikasikan. Kita akan beralih ke plexus selanjutnya, ke nervus cranialis. Tadi kita sudah berdiskusi tentang nervus spinalis ya. Jadi yang serabut saraf perifer itu ada dua, spinalis dengan cranialis. Nah, ini izin saya skip ya. Ini saya akan berlanjut ke nervus cranialis ya. Jadi nervus cranialis itu adalah nervus salah satu nervus perifer ya. Dianggap sebagai perifer karena dia keluar dari celah yang ada di basis kranii ya. Jadi awalnya memang nervus cranialis itu dia memiliki badan sel atau awal itu di kranium ya, di otak ya. Tetapi serabut sarafnya akan keluar melewati celah-celah yang ada di basis kranii. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah gambar celah basis kranii ya. Ini adalah basis kranii, di mana di dalam basis kranii itu dapat celah-celah. Nah, celah-celah atau lubang itu akan dilewati oleh nervus cranialis 1 sampai 12. Jadi penting nanti untuk adik-adik ketika kuliah, ketika praktikum itu tolong nanti diidentifikasi ya. Nanti waktu praktikum kalian identifikasi mana yang disebut sebagai foramen magnum ya. Lalu mulai dari atas ya. Jadi ini yang bagian fossa kranii yang bagian superior, ini adalah fossa kranii bagian media, dan ini yang bagian posterior. Nah, nanti kalian identifikasi, kalian bisa lihat di sini ada celah, ada lubang ya, di sini ini ada lubang ya, ini disebut sebagai foramina cribiformis. Nah, lubang-lubang ini adalah tempat keluarnya dari nervus 1 ya. Lalu kita akan pindah ke bagian lebih bawah ya. Di sini ada canalis opticus. Jadi canalis opticus adalah celah yang akan dilewati oleh nervus opticus atau nervus cranialis nomor 2. Selanjutnya sampai ke paling terakhir adalah nervus 12. Nanti tolong diidentifikasi di praktikum, kalian harus bisa melihat dan mengidentifikasi apa dari nama-nama dari struktur yang ada di basis kranii. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa, silakan raise hand. Saya Dok. Dok, izin bertanya, untuk letak plexus sacralis itu di sebelah mana ya? Boleh minta tolong dijelaskan ulang? Pertanyaan yang bagus, Rahma. Untuk menjelaskannya, kita akan beralih ke langsung melihat di plastinasi ya. Mari. Jadi untuk yang plexus sacralis ya, kan dia berasal dari sakral. Ini sakrum ya.
lalu ada nervus spinalis yang keluar. Berarti yang ini yang kita sebut ini ada karena dia keluar dari sakral. Berarti yang keluar 1, 2, 3, 4 ya. Sampai sini ini yang kita sebut sebagai plexus sacralis. Jadi sesuai dengan definisi adalah nervus spinalis yang keluar dari segmen sakral ya. Jadi untuk di manekin ini ya. Nah, saya akan menunjukkan untuk yang ini adalah plastinasi ya. Jadi ini adalah orang asli yang kita lilinkan ya. Jadi untuk strukturnya ini adalah medula spinalis ya. Lalu pada plastinasi ini sebenarnya tidak terlalu terlihat ya, tetapi untuk yang sakrum kurang lebih di sebelah sini ya. Nah, yang terlihat adalah cabang dari plexus sacralis. Tadi kita sudah sepakat bahwa plexus sacralis akan bercabang ya menjadi nervus ischiadicus. Nah, ini yang disebut sebagai nervus ischiadicus. Ya. Coba bisa diulangi Mbak Rahma, ini apa disebut apa? Nervus ischiadicus. Mbak Kanya? Mbak Zamil? Oke. Mas Yafi? Plexus nervus ischiadicus. Mas nervus? Oke ya, jadi udah paham ya. Jadi nanti kalau misalnya tentamen ya responsi, kalau misalnya nanti ini ditunjuk ini apa, ini adalah nervus ischiadicus. Lalu dia akan berjalan kemana ya? Dia akan berjalan ke bawah dan ini adalah lutut. Di belakang lutut dia akan bercabang menjadi tibialis ya. Ini yang disebut sebagai nervus tibialis dan ini adalah yang fibularis. Ada paham ya? Oke, nanti kira-kira bisa ya waktu tentamen bisa ditunjukkan ini namanya apa. Kita ulangin ya. Ischiadicus, tibialis, fibularis. Cukup ya? Sudah mengerti semuanya? Kalau sudah mengerti, kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh soal ujian MCQ untuk blok 1.2 sebagai asesmen akhir.